cara Presiden Prabowo membuang menteri-menteri yang bisa dibilang berbahaya untuk posisi dia sebagai presiden luar biasa. Ini kita lihat dari dia mereshuffle kabinet-kabinet. Ada yang belum ada penggantinya. Jadi ini kita bahas di video kali ini. Kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe teman-teman, biar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan tidak lupa pula kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana Presiden Prabowo menyingkirkan orang-orang yang mungkin berbahaya bagi posisi dia sebagai presiden, atau tidak berguna dan tidak bisa bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita ketahui teman-teman, Presiden Prabowo sangat pro dan peduli kepada rakyat. Ini sudah berulang kali dibuktikan oleh Presiden Prabowo. Dari beliau mengambil sawit-sawit yang sudah pokoknya sawit-sawit yang sudah diambil untuk negara. Dan ketika demo kemarin, kader-kader anggota DPR yang bermasalah langsung dipanggil ketua partainya untuk dinonaktifkan atau pecat mereka. Kan begitu teman-teman. Nah, ini kita lihat di dalam kabinet Prabowo Subianto atau kabinet Merah Putih, banyak sekali yang bisa dibilang orang-orang Pak Jokowi. Bisa kita bilang kan titipan Pak Jokowi. Itu yang sering kita dengar teman-teman. Jadi posisi beliau tidak aman sebagai presiden. Kenapa? Ketika mereka yang masih titipan Jokowi ini membuat kebijakan bikin pusing rakyat, yang ujung-ujungnya menganggap Presiden Prabowo ini tidak becus. Ada orang yang mengontrol di belakang. Kan bisa dibilang begitu teman-teman. Jadi Presiden Prabowo cukup luar biasa dalam cara dia mereshuffle kabinet, mengganti menteri-menterinya. Coba lihat teman-teman. Kemarin ketika pergantian menteri, ada 2 menteri yang penggantinya tidak ada. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, Menko Polkam. Menko Polkam diganti, tapi penggantinya nggak ada. Ada yang menganggap itu ini Gatot Nurmantio lah, siapa lagi itu, Mahfud MD lah, dan lain sebagainya. Tetapi di luar prediksi, Jamari Syaniago ini teman-teman membuktikan bahwa kalau menurut nalar akal sehat, ini orang menteri yang berbahaya. Daripada dia membuat kebijakan hari ke hari, jadi lebih baik diganti. Maksudnya dinonaktifkan dulu. Dinonaktifkan berarti nggak berfungsi. Biar dulu kosong. Nah, begitu juga dengan Menpora, Menteri Olahraga. Dianggap ini nggak betul nih, bikin resah rakyat. Kau selesai di sini tanpa ada pengganti. Sampai-sampai rakyat berspekulasi Raffi Ahmad atau siapa lagi, pokoknya rame lah. Jadi teman-teman, di sini kita lihat cara Prabowo yang luar biasa, ya kan? Kapolri juga begitu teman-teman. Kapolri, coba kalian bayangkan, ketika ada tokoh-tokoh agama datang, ya kan, dia langsung menerima. Tetapi ketika beliau mau mengganti, tidak bisa mengganti Kapolri, dia membuat seperti 2 matahari. Ada tim reformasi kepolisian. Jadi Kapolri ini tidak berfungsi begitu seperti dulu. Artinya Kapolri sudah hilang gairahnya untuk bekerja karena ada yang memantau lah dibilang. Teman-teman, kalian tahu kan di mana kelicikan dan cara beliau menyingkirkan
tim-tim yang dianggap titipan Jokowi. Nah, teman-teman, jadi ini tidak membuat posisi beliau goyang. Nah, mungkin kalau sekalian diganti, goyanglah Prabowo. Nah, begitu juga dengan BUMN, Menteri BUMN. Coba kalian perhatikan. Menteri BUMN tidak ada, kosong. Dia diganti ke siapa namanya itu? Ke Menpora. Memang Erick Thohir ini lebih layak di bidang olahraga. Ngapainlah di BUMN? Nah, teman-teman, BUMN rupanya hari ini sudah mau dibikin bukan kementerian lagi, lembaga. Nah, kalian tahu kan di mana kelicikan Presiden Prabowo kita? Ya kan? Ini strategi, dia pangkostrat. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Dan banyak lagi yang akan terjadi dalam tahun ini. Dia memperkuat posisinya dengan Menteri Pertahanan. Siapa namanya itu yang memang setia kepada dia? Dia memang mencari orang-orang yang setia kepada dia. Teman-teman boleh berspekulasi bahwa Gatot Nurmantio masuk, Anies Baswedan masuk. Tidak bisa. Tidak bisa sekarang. Mungkin Anies Baswedan akan masuk di ujung juga dengan Gatot Nurmantio. Kalau sekarang nggak bisa. Bahaya. Karena orang yang tidak bekerja untuk pemenangan tim Prabowo Gibran tidak bisa dulu dimasukkan dalam tahun pertama. Ingat tuh. Nah, jadi teman-teman, kalian terus ikuti channel ini, kalian subscribe ini. Karena kita akan membahas tentang teori politik. Prakteknya ya seperti biasalah, mereka lah yang praktek. Kita sebagai rakyat wajib menyimak supaya tidak buta dengan politik. Kan begitu? Nah, jadi teman-teman, Prabowo memang sangat luar biasa dalam menyingkirkan orang-orang Jokowi. Pelan tapi pasti. Jadi teman-teman, saya akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Kalian jangan lupa like and subscribe video ini. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.